Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, teman-teman SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan pemirsa semuanya, kita kembali di dalam acara yang sangat penting sekali, yaitu Modelska Podcast. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Moza Apriliano di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Saya mengampu menjadi guru PAI atau Pendidikan Agama Islam. Tentu di sini saya tidak sendirian. Ya, di sini saya didampingi oleh partner yang sangat luar biasa, sangat fenomenal di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta dan juga di kalangan umum. Yaitu siapa? Dengan Pak Margalam Anugerah Dewa di SMP Muda 8 Surakarta mengampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Wah, luar biasa. Jadi ini nanti kita akan sedikit membahas ya teman-teman semuanya, kaitannya dengan apa sih korelasi antara puasa Ramadan dan juga kesehatan ya Pak Alam ya. Jadi nanti insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai tema kita apa Pak Alam hari ini? Fadilah bulan Ramadan. Fadilah bulan Ramadan dan bulan Al-Quran. Nah, teman-teman pasti akan penasaran apa saja sih yang sebenarnya yang akan kita dapatkan selama bulan Ramadan, kita menjalankan puasa, kemudian kita apa saja sih amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik, tanpa lama-lama, di sini tentu kita sudah ada narasumber juga dari yang tidak kalah keren juga ya Pak Alam. Ya, betul. Dengan beliau Ustadz Wicak. Masya Allah, Ustadz Wicak sudah berada di hadapan kita semua. Monggo bisa perkenalan terlebih dahulu Ustadz Wicak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Muhammad Setia Wicaksono. Saya guru di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta, terkhusus untuk mengampu mapel tahfidz di sekolah SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah ada Ustadz Wicak teman-teman semuanya. Baik Ustadz Wicak, untuk mengawali kita diskusi saja ya Pak Alam ya. Ustadz Wicak. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan ya Ustadz Wicak. Apa saja sih Ustadz Wicak mungkin fadilah yang akan kita dapatkan selama di bulan Ramadan ini? Masalah bulan Ramadan ya, untuk kita berbicara tentang bulan Ramadan, masalah bulan Ramadan itu adalah gudangnya bulan yang penuh dengan fadilah. Keutamaannya itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah hadirkan salah satu bulan yang begitu sangat mulia ya, di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW itu 2 bulan sebelumnya itu sudah mengajarkan sebuah doa agar kemudian benar-benar disampaikan pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'banan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Ramadan, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kemudian Rasulullah SAW itu berdoa, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang begitu tinggi. Ya. Dan salah satu keutamaan yang paling besar pada bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulannya ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala itu mengampuni dosa seorang hamba selain bulan Ramadan, ya, di bulan-bulan lainnya Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, pintu ampunannya Allah itu begitu luas. Maghfirahnya Allah itu terbuka begitu besar bagi seorang hamba yang kemudian dia masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisaban, penuh pengharapan, maka balasan yang terbaik terbesar pada bulan Ramadan adalah dia mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau riwayat yang lainnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah, barang siapa yang kemudian dia sholat di bulan Ramadan, atau barang siapa yang dia kemudian puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh dengan keimanan, wahtisaban, dengan penuh pengharapan hanya pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka apa yang didapat akan diampunkannya dosa-dosa dari sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Gini Ustadz, ini saya menemukan kasus Ustadz. Jadi kaitannya dengan bulan Ramadan ini, mungkin dari teman-teman juga mungkin ada kasus yang sama. Itu ketika bulan Ramadan kita kan berpuasa ya Ustadz, dari mulai subuh hingga maghrib. Nah, dari subuh hingga maghrib. Nah, itu terkadang kita yang belum paham, mungkin saya sebagai orang awam itu, atau bagi teman-teman yang di luar sana, itu banyak sekali yang meninggalkan sholat wajib Ustadz. Nah, tetapi dia tetap melaksanakan puasa Ramadan. Nah,
bagaimana dengan hal demikian Ustadz? Apakah memang puasa kita ini sia-sia atau memang tetap puasa kita ini sah? Terkadang saya juga merasa berdosa. Pak Alam pernah merasa berdosa nggak ketika mungkin selama bulan Ramadan itu kita kadang sholat terlambat, sholat molor ataupun bahkan meninggalkan sholat. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah pertanyaan yang begitu bagus. Ya. Ketika bulan Ramadan tiba, ya, itu masalah salah satu ibadah wajib yang kemudian diperintahkan di bulan Ramadan adalah puasa. Ya. Sebagaimana dari firman-Nya Allah Ta'ala di Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sebagaimana pertanyaan tadi, ketika ada seorang yang kemudian dia puasa, ya, dia menjalankan kewajiban, kemudian dia juga meninggalkan sholat. Nah, ini kemudian yang menjadi sesuatu yang harus kita penuh perhatian di situ, ya. Bahwasanya antara meninggalkan sholat, ya, itu juga merupakan dosa yang begitu besar, gitu, ya. Kemudian dia melakukan puasa, maka ini yang kemudian menjadi perenungan untuk diri kita, karena kemudian nanti bisa saja puasa yang dia lakukan itu kemudian sia-sia, gitu Ustaz. Ya, karena Masya Allah, ini sholat itu kan merupakan kewajiban sebagaimana puasa, gitu ya. Makanya meninggalkan sholat atau bahkan meninggalkan puasa juga di bulan Ramadan itu kemudian bisa kita mendapatkan begitu dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kemudian ketika kita kita mendapatkan pahala dari puasa, tapi kemudian kita juga meninggalkan sholat, ya kemudian puasa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sebagaimana seperti ibaratnya ketika ember bocor, ketika ember berlubang diisi air, tapi tidak akan pernah penuh. Bagaimana kita mendapatkan pahala dari puasa, tapi kemudian kita meninggalkan sholat. Menyambung dari pertanyaan Pak Ustadz tadi, mungkin di luaran sana banyak sekali ya yang mungkin keterbalikan kan, antara di mana di sebelum bulan puasa itu mungkin masjid itu terlihat sepi, tapi ketika bulan Ramadan atau bulan puasa itu masjid itu tiba-tiba penuh tiba-tiba penuh, mulai dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, hingga mungkin sholat tarawih. Nah itu gimana kan? Masya Allah, ini saya jadi teringat sebuah dari sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu surganya itu Allah buka selebar-lebarnya. Wa ghuliqatil abwaabul nar, dan kemudian Allah Ta'ala itu menutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan kemudian setan itu sama Allah Ta'ala dibelenggu. Maka yang menjadi pertanyaan, ya, saya kembali bertanya ini, bukankah itu menjadi sebuah kebaikan yang sebelumnya di luar bulan Ramadan dia tidak bisa memberikan ketaatan kepada Allah. Ketika di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan itu datang, imannya mungkin masih tipis tisu. Tapi kemudian bulan Ramadan itu datang, dia kemudian mendadak menjadi soleh. Itu bukankah sebuah kebaikan? Itu yang kita harus harapkan. Ya, gitu kan. Karena emang apa? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Ketika bulan Ramadan itu datang, Allah itu bukakan pintu surga seluas-luasnya. Itu maksudnya apa? Jalan menuju ketakwaan, jalan menuju keimanan itu Allah mudahkan. Ya. Dan bahkan wa ghuliqati abwaabun nar, dan kemudian pintu neraka itu ditutup. Ya, serapat-rapatnya, bahkan setan itu dibelenggu. Makanya kemudian kenapa di bulan Ramadan amal-amal soleh itu kemudian mudah sekali dilakukan. Kita bisa lihat orang yang mungkin sebelum bulan Ramadan dia susah untuk kemudian datang ke masjid, ketika bulan Ramadan kok terasa kaki langkah ini mudah untuk berangkat ke masjid. Ya. Bahkan dia sholat yang sebelumnya dia susah sekali untuk tahajud, tapi ketika bulan Ramadan datang, dia kemudian mampu untuk sholat tarawih 11 rakaat bersama dengan imam. Itu sebuah kemudahan yang Allah berikan. Orang yang mungkin sebelum bulan Ramadan dia susah untuk puasa, tapi kemudian ketika bulan Ramadan tiba, dia mudah melakukan puasa 30 hari selamanya, 30 hari selama 1 bulan. Itu sebuah kemudahan. Makanya bukankah ini menjadi sebuah kebaikan? Ya. Cuma yang menjadi permasalahannya, mungkin pertanyaannya dibalik, Ustaz. Jadi yang menjadi pertanyaan, ketika bulan Ramadan itu dia soleh, tapi ketika bulan Ramadan telah pergi, dia kembali tidak soleh. Lah mungkin itu yang dimaksud dia. Tapi kan, ya. Kalau yang sebelumnya dia tidak soleh, kok bulan Ramadan menjadi soleh, itu malah bagus, gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ketika bulan Ramadan itu sudah soleh, sudah bagus, nah, kemudian bulan Ramadan itu pergi, kemudian dia kembali lagi seperti sebelumnya, dia tidak soleh, sholatnya kembali bolong-bolong, kemudian tidak ke masjid lagi, membaca Qur'annya kemudian mulai terlupakan. Nah ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Ya, karena kemudian para ulama itu mengatakan kun robbaniyan walatakun
Ramadhanian. Artinya adalah jadilah hamba itu hamba yang robani, hamba yang kemudian dia karena Allah Ta'ala, bukan menjadi hamba Ramadan yang kemudian dia beribadah hanya pada bulan Ramadan saja. Begitu saja. Jadi yang intinya malah justru ketika dia sebelum bulan Ramadan tidak soleh, ketika bulan Ramadan soleh, itu malah yang diharapkan. Ya, yang kemudian menjadi perhatiannya malah justru ketika di luar bulan Ramadan dia harus kemudian tetap istiqomah gitu, karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan untuk kita untuk senantiasa bisa beramal soleh, berkeimanan tingkat itu karena bulan Ramadan tarbiyah. Harapannya ketika keluar dari bulan Ramadan maka iman kita, takwa kita tetap terus terjaga istiqomah. Gitu, ini Pak Musa, mungkin tadi kan Ustaz menyampaikan di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Betul. Mungkin sebelum di bulan puasa, setan-setan yang ada di tubuh manusia itu masih melekat. Mungkin ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Ketika di bulan puasa, setannya dibelenggu, mungkinlah dia muncul sifat soleh. Ya. Atau mungkin gini Ustaz, ini kan bagi teman-teman juga dan bagi kami juga, ini ada tips atau enggak Ustaz, bagaimana cara kita agar istiqomah lah istilahnya. Ketika bulan Ramadan kita tahajud rajin, sholat rajin, puasa rajin. Kemudian setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, agar ya ibadah kita, tahajud kita itu juga konsisten, gitu Ustaz. Agar tidak menurun seperti itu. Kadang kan banyak seperti itu ya Ustaz ya. Nah, fenomenanya kan seperti itu. Nah, ini ada tips khusus enggak dari panjenengan sendiri? Untuk agar tips kemudian kita keluar bulan Ramadan itu terus istiqomah, maka yang perlu kita lakukan bahwasanya kita kemudian terus senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena emang manusia itu dia emang sudah ditakdirkan imannya itu kadang naik, kadang turun. Ya. Kemudian juga manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bahwasanya di pada bulan Ramadan ini yang akan kita laksanakan ini, kemudian kita yang pertama kita bersungguh-sungguh terlebih dahulu, kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kemudian senantiasa diberikan keistiqomahan agar nanti ketika bulan Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita, maka kita senantiasa dimudahkan tetap terus dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gini Tat, kalau dari saya pribadi, gini aja kita melihat dari fisik saya nih Tat ya. Apalagi nanti di bulan puasa itu mungkin ya, di bulan puasa ini kan ada beberapa orang mungkin yang di luar sana mau cari dua-duanya Tat, antara pahala sama sehatnya nih. Nah, mungkin ada tips nih Tat. Kita juga dapat pahalanya, kita juga dapat sehatnya. Mungkin ada tips Tat buat teman-teman yang ada di luar sana tentang bagaimana menjaga tubuh biar tetap sehat, tapi juga tetap dapat pahala. Oh gitu, Masya Allah. Agar puasa sendiri, ya, ketika kita berbicara tentang masalah kesehatan ini, ya, itu justru puasa itu akan menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Nah, itu Masya Allah. Itu yang kemudian selain kita mendapatkan pahala yang banyak, puasa sendiri yang kemudian benar-benar puasa, gitu. Maksudnya ketika sahur dengan sahur secukupnya, ketika buka dengan buka yang secukupnya, tidak kemudian kok balas dendam, itu nanti akan kemudian menjadi puasa yang menyehatkan. Ya, Masya Allah, karena dalam ketika saya membaca tentang dunia kesehatan itu, orang yang kemudian mampu menahan laparnya, itu bahkan sel-sel kankernya itu kemudian dimakan oleh tubuhnya sendiri. Ya. Makanya ketika orang banyak puasa itu insya Allah justru dia maka menjadi semakin sehat gitu. Masya Allah ya, luar biasa ternyata di bulan Ramadan itu kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi banyak keutamaan terhadap kesehatan. Untuk spiritual juga dapat ya Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke Ustaz, jazakumullah khair kepada Ustaz Icak yang telah menyampaikan materi Fadilah Ramadan. Oke, selanjutnya Pak Alam ada informasi terkait dengan SPMB mungkin kepada teman-teman semua pemirsa. Untuk teman-teman yang berada di luar sana yang menonton tayangan ini, mungkin kalian masih bingung nih dalam mencari sekolah menengah pertama di sekolah yang Islam yang bagus di Solo. Masih bingung mau kemana ya, aku habis sekolah dasar mau lanjut kemana. Gak usah bingung nih, di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta saat ini masih berada di tahap 25%. Diskon 25%. Ayo silahkan buat adik-adik di luar sana atau mungkin para orang tua yang mau menyekolahkan anaknya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bergabung pada kami di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta juga ada 4 program ya Pak Alam ya. Betul. Yang pertama program kelas utama,
yang kedua program kelas SGP atau kelas IT. IT, yang ketiga program kelas Tahfidz, dan yang terakhir program kelas Khusus Putri. Ya. Ada 4 program, nanti teman-teman dan ayah bunda bisa mendaftar segera di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Baik, sekian dari saya Moza Apriliano dan Marga Alamat Dewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.